The Legendary Mechanic, Bab 21 sampai dengan 25. Bab 21. Kudengar lelaki tua yang bermain catur itu punya rutinitas tetap. Han Xiao tidak berniat menjadi pengembara. Setelah menjadi anggota organisasi Sprout, dia tidak lagi menikmati sumber daya gratis. Departemen teknik mesin sangat mahal untuk dikembangkan, dan banyak peralatan, material, dan suku cadang sangat berharga. Pendanaan dan sumber daya merupakan hambatan utama. Meskipun wilayahnya gratis, sumber daya langka dan tidak stabil, dan pertumbuhannya terlalu lambat. Selain itu, dia sendirian dan lemah, dan membutuhkan perlindungan dari kekuatan yang besar sebelum dia bisa menjadi lebih kuat. Jika organisasi Buding melacak lokasinya di alam pembohong, mereka tidak akan ragu-ragu saat menyerang. Mereka bahkan mungkin meluncurkan serangkaian rudal pencari musim panas dan melakukan pengeboman besar-besaran di area tersebut, sehingga dia tidak punya jalan untuk melarikan diri. Organisasi Sprout tidak menggunakan metode ini untuk menghadapinya sebelumnya karena Han Xiao berada di kerajaan Naga Bintang, dan rudal-rudal itu akan dicegat. Mengungkap basis-basis organisasi lainnya di Naga Bintang tidak akan menguntungkan. Alasan lainnya adalah pemimpinnya tidak ingin menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menghadapinya, karena itu tidak sepadan. Alasan terpenting Han Xiao memilih bergabung dengan 6 kerajaan adalah karena, selain organisasi tunas, hanya 6 kerajaan yang memiliki pengetahuan tingkat lebih lanjut. Bergabung dengan faksi 6 negara sangat penting untuk misi kemajuan saya. Hal yang paling mendesak adalah memilih tempat tinggal di Sidu. Saat Han Xiao memutuskan untuk datang ke Sidu, dia sudah memikirkan tujuannya. Itu adalah titik plot tersembunyi. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya mengetahui informasi orang lain dan tidak pernah mendapatkan kesempatan ini secara pribadi. Sekarang, tanpa pesaing, Han Xiao bisa sampai di sana lebih dulu. Di hadapan saya ada sebuah bengkel dengan etalase terbuka, menyerupai pintu masuk bengkel mobil. Bengkel itu tidak memiliki nama, dan papan namanya berupa gambar kunci Inggris, hanya untuk memberitahu orang yang lewat bahwa itu adalah bengkel perbaikan mekanik. Bahkan mungkin tidak ada pejalan kaki di sini. Reparasi bengkel tersembunyi di gang yang tidak mencolok, dengan dinding di kedua sisinya. Pintu masuk gang berjarak sekitar 200 meter dari toko. Jika Anda tidak masuk, Anda mungkin mengira itu jalan buntu. Kesempatan ini tidak menjadi milikku di kehidupan sebelumnya, jadi aku tidak boleh melewatkannya kali ini. Mata Han Xiao berkedip sedikit. Bengkel sederhana ini menyimpan peluang unik dan sangat berharga di tahap awal karir mahasiswa jurusan teknik mesin. Di depan bengkel reparasi terdapat meja catur, tempat 2 pria tua berambut abu-abu sedang bermain catur. Yang satu tinggi dan yang pendek lainnya. Pria tua yang lebih pendek itu memiliki janggut tipis dan rambut panjang acak-acakan ala Mediterania yang tampak seperti rambut seorang seniman. Seorang pria lanjut usia lainnya memiliki rambut pendek berwarna abu-abu yang disisir rapi, dan duduk tegak seperti pohon pinus, menatap papan catur dengan penuh perhatian. Yang paling mencolok, lengan kirinya kosong, menunjukkan bahwa ia adalah penyandang disabilitas. Kedua lelaki tua itu melirik Han Xiao, lalu melanjutkan bermain catur, ekspresi mereka serius dan fokus, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Han Xiao meliriknya dan sedikit terkejut. Luar biasa, mereka sedang bermain Go. Bidak hitam dan putih saling bertautan, dan situasi sangat menegangkan. Pria tua itu sedang membangun naga besar, sementara pria tua pendek itu mencoba menangkapnya tetapi tidak berhasil. Gerakan kedua belah pihak seperti kijang yang menggantungkan tanduknya, ganas dan berbahaya. Coba lihat lagi, astaga, itu Gomoku. Sayang sekali ekspresimu tidak terpakai. Apa yang perlu diperbaiki? Tanya sebuah suara wanita yang ramah. Seorang wanita berjalan keluar dari bengkel, yang langsung menarik perhatian Han Xiao. Kulitnya cerah dengan rona merah muda yang sehat, tingginya sekitar 1,65 meter, dan meskipun tidak terlalu cantik, dia adalah tipe wanita yang tampil membuat Anda beta. Wajahnya lembut, dan senyumnya hangat, seperti kakak perempuan tetangga yang ramah. Usianya sekitar 24 atau 25 tahun, usia paling cantik bagi seorang wanita. Sebuah handuk tersampir direferensikan yang panjang dan ramping, dan rambutnya ditata sanggul dengan jepit rambut hitam. Dia mengenakan tank top hitam sederhana yang elastis dan celana pendek denim, memperlihatkan kakinya yang panjang, lurus, dan cerah. Butiran keringat berkilauan di dahi di bawah sinar matahari, dan dia memegang kunci Inggris di tangannya, menunjukkan bahwa dia baru saja bekerja.
Cara para pemuda mesum menilai wanita bervariasi, sebagian lagi melihat wajah dan payudara, sebagian lagi kaki dan pinggang, dan para veteran yang berpengalaman terutama melihat keseluruhan penampilan. Tentu saja, ada juga sekelompok orang aneh, seperti boneka beruang, yang tidak pilih-pilih dalam selera mereka, tanpa memandang jenis kelamin. Apakah Anda menerima peserta magang di sini? Mata wanita itu langsung berbinar, membuat Han Xiao merinding. Secara halus, memunculkannya seperti seseorang yang kelaparan selama 3 hari melihat jamuan kekaisaran Manchuhan, atau seseorang yang telah mengembara di padang pasir selama 10 hari melihat oasis. Secara terus terang, seperti anak anjing melihat kotoran, atau bayi melihat neneknya. Masuk dan cepat duduk, jangan sampai masuk angin. Wanita itu buru-buru melangkah maju, meraih lengan Han Xiao, dan menariknya masuk ke dalam toko, seolah takut dia akan melarikan diri. Sambil menatap terik matahari siang hari, Han Xiao membukakan mata dan bertanya, apakah terkena flu yang Anda maksud dengan serangan panas dalam dialek setempat? Gaya arsitektur bengkel reparasi ini didominasi warna putih, kuning, dan hitam, serta memiliki 2 lantai. Lantai pertama adalah bengkel, dengan beberapa kolom penopang yang membagi ruang menjadi 3 area kerja. Terdapat beberapa meja kerja bubut dan berbagai macam peralatan mesin, antara lain roda gerindra, alat potong, mata bor, pistol las, del. Meja kerja tersebut terlihat jelas tergores dan tampak cukup tua. Di sepanjang dinding terdapat beberapa rak besi bertingkat, yang ditumpuk dengan banyak suku cadang mesin dan logam, mirip dengan toko perkakas. Berjalan lebih jauh ke dalam, terdapat tangga berlubang dari logam hitam yang menuju ke lantai 2, yang kemungkinan besar adalah ruang tamu. Nama saya Luqian, dan saya pemilik bengkel reparasi ini. Anda bisa memanggil saya Saudari Qian. Luqian berkata dengan anggun. Saudari Qian, kata Han Xiao dengan santai, saya ingin menjadi murid magang di sini. Apa saja persyaratannya? Ceritakan tentang situasimu. Luqian tersenyum hangat. Ia memiliki kesan pertama yang baik tentang Han Xiao. Ia menyukai matanya, mata lesu seperti mata ikan mati. Ia tampak seperti pemuda malas dan tidak memiliki ambisi yang hanya menunggu kematian. Ekspektasi gajinya pasti tidak tinggi. Han Xiao, saya berumur 21 tahun ini. Saya berasal dari luar kota dan saya memiliki beberapa keterampilan mekanik dasar. Anda juga bisa memanggil saya Teknisi Han. Teknisi Han, Luqian merasa judul itu aneh. Kamu bukan dari kota, bukankah kamu mahasiswa di Sidu College? Pengetahuan universal yang diperoleh Aquamarine Star mencakup pengetahuan pelatihan dasar untuk manusia super. Akademi Sidu adalah akademi resmi Star Dragon, tempat para jenius terpilih dari seluruh negeri yang direkrut. Akademi ini secara sistematis mengajarkan pengetahuan manusia super dalam seni bela diri, mekanik, dan kekuatan super. Lulusan yang berprestasi bahkan langsung menduduki posisi penting di pemerintahan, menyediakan cadangan talenta bagi negara. Namun, hanya 1 dari 10.000 orang yang bisa menjadi manusia super, dan bahkan dengan kursus pelatihan yang komprehensif, proporsinya masih sangat rendah. Saya hanya mempelajari sedikit teori mekanika dasar. Han Xiao adalah orang yang rendah hati dan sederhana yang selalu mengingat 8 kehormatan dan 8 aib. Sayang sekali, Luqian sedikit kecewa, tetapi kemudian menyadari bahwa itu agak tidak sopan kepada orang lain, jadi dia segera menjelaskan, maaf, bukan itu maksudku. Bagus, saya perlu menilai mereka. Meskipun saya membutuhkan asisten, saya tidak akan mempekerjakan seseorang yang keahliannya tidak memadai. Itu sangat masuk akal, jadi Han Xiao tentu saja tidak keberatan. Luqian mengeluarkan sebuah peralatan yang rusak, berniat meminta Han Xiao untuk memperbaikinya, ketika tiba-tiba lelaki tua pendek yang sedang bermain catur di dekat pintu berkata, "Nak, mengapa kau datang ke sini untuk melamar magang?" Luqian tampak bingung. Pertanyaan kakeknya sungguh aneh. Tentu saja, dia sedang mencari pekerjaan. Han Xiao berbalik, menatap kakek Luqian, dan berkata, aku hanya ingin mencari pekerjaan. Pak tua Lu bersinar tidak berarti, menyingkirkan papan catur, lalu bangkit dan berjalan mendekat. Saya pemilik toko ini. Anda hanya boleh berada di sini setelah lulus ujian saya. Pria tua itu, sambil memegang bidak catur dan hendak menghubungkan 5 bidak putih, berkata dengan pasrah, hei, kau curang lagi. Aku ada urusan penting yang harus kuselesaikan, kata Pak tua Lu tanpa berkedip. Tidak tahu malu, kata Gao tua dengan pasrah. Karena tidak bisa bermain catur,
dia tidak punya pilihan selain mengikuti saja. Bab 22 Prostetik Bionik. Biro Strategi Pertahanan Teritorial Naga Bintang, disingkat menjadi Biro 13. Pikiran Han Xiao bergejolak. Pak Tualu adalah tokoh kunci dalam plot tersembunyi dan juga menargetkan Han Xiao dalam perjalanan ini. Pertemuan dengan Pak Tua Gao murni kebetulan. Beliau adalah seorang pejabat tinggi, dan Han Xiao tahu bahwa meskipun ia bisa merahasiakan identitasnya dari orang lain, ia tidak bisa menyembunyikannya dari Pak Tua Gao. Rencana awalnya adalah menyampaikan informasi intelijen awal secara anonim, pertama-tama menunjukkan niat baik, dan kemudian muncul kembali ketika waktunya tepat. Namun, rencana telah berubah, dan penyesuaian harus dilakukan. Berhubungan secara tergesa-gesa dengan petinggi Biro ke-13 menempatkannya dalam posisi yang agak pasif, tetapi Han Xiao jarang berkecil hati, jika masalah berubah, dia hanya akan memikirkan solusi baru. Karena anonimitas bukan lagi pilihan, sebaiknya mengekspos diri secara langsung, menunjukkan nilai diri, dan membuat pihak lain merasa bahwa dirinya layak direkrut, sehingga Biro ke-13 akan datang langsung ke tempat Anda. Musuh dari musuhku adalah temanku, ada potensi dasar kerja sama antara Han Xiao dan Xinglong. Untungnya, dia sudah memasuki kota. Biro ke-13 akan lebih berhati-hati, khawatir akan merusak kota. Jika dia mengungkapkan identitasnya di pos pemeriksaan, dia akan dikepung oleh tentara dan berada di bawah kekuasaan mereka. Mengubah rencana mungkin bukan hal yang buruk. Old Goryeo sangat dihormati, dan selama dia mendapatkan sedikit saja kepercayaan Old Goryeo, rencananya akan lebih dari setengah berhasil. Sambil memikirkan cara memulai percakapan, Han Xiao bertanya, tes seperti apa? Pak Tualu melihat sekelilingnya tetapi tidak menemukan masalah apapun. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia menunjuk ke lengan Pak Tua Gao yang terputus, buatkan dia prostesis. Ujian hanya akan lulus jika dia puas. Bagaimana ini bisa melibatkanku? Gao Tua terkejut, tetapi ketika dia melihat Lu Tua menambahkan matanya, dia mengerti bahwa Lu Tua sengaja ingin mengajak Han Xiao dan mengusirnya. Kakek sudah keterlaluan. Kenapa kakek begitu keras? Bagaimana kalau kakek menakut-nakuti orang? Kakek selalu menghabiskan waktu untuk minum, bermain catur, dan jalan-jalan santai. Sudah berapa lama kakek tidak mengurus pekerjaan toko? Apakah aku bahkan tidak bisa mencari asisten? Lu Qian merasa geram. Pak Tualu mengabaikan cucunya dan menatap langsung ke arah Han Xiao, menunggu penjelasannya. Han Xiao tampak bingung dan kembali menekankan, apakah Anda yakin ingin saya membuat prostesis yang sesuai untuk orang tua ini? Jika kau tidak berani, maka segeralah pergi. Saya setuju. Han Xiao terkekeh dan setuju. Cetak biru untuk anggota tubuh prostetik bionik yang diperolehnya sebelumnya masih berdebu di panelnya. Cetak biru itu mudah didapat, dan permintaan Pak Tualu datang kepadanya secara kebetulan. Dia juga secara alami bisa terhubung dengan Pak Tua Gao. Dia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya, tetapi dia selalu merasa bahwa garis keturunannya agak mempengaruhi budaya Eropa akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini, dia selalu merasa ada semacam makhluk yang mengawasinya dari balik bayangan. Kamu hanya punya waktu 3 jam. Aku tidak punya waktu untuk menunggumu membangunnya selama 1 atau 2 hari. Pak Tualu menunjukkan dingin. Kakek, Lu Qian sangat marah. Untuk membuat anggota tubuh prostetik, pertama-tama dia harus mengukur ukuran lengan kakek itu, kemudian menggambar diagram struktur, dan akhirnya membuat produk jadi. Hanya menggambar diagram dan merancang konsepnya saja bisa memakan waktu beberapa jam. Bahkan jika mesin bubut dapat mempercepat proses pembuatan, itu tidak akan memakan waktu kurang dari 2 jam, yang berarti Han Xiao hampir tidak punya waktu untuk berpikir. Terlebih lagi, produk akhir masih harus memenuhi kepuasan kakek itu. Ini jelas merupakan niat yang disengaja, bahkan para desainer pun tidak diperlakukan seburuk ini. Namun, sebagai kepala keluarga, protes Pak Tualu tidak menghasilkan hasil. Han Xiao tidak bertindak berlebihan. Dia mengeluarkan pita pengukur dan bertanya, kakek, apakah ini sudah cukup? Pak Tua Goryeo dengan murah hati melepaskan mantelnya, menunjukkan bahwa dia bisa dengan leluasa mengukur lengannya yang terputus. Saat Han Xiao sedang melakukan pengukuran, Pak Tua Gao juga mengamati Han Xiao. Meskipun jelas-jelas diganggu oleh Pak Tualu, dia tidak menunjukkan ketidakpuasan pada wajahnya. Sebaliknya, dia tampak percaya diri dan mampu. Saya benar-benar tidak tahu mengapa organisasi Sprout menyiapkan hadiah $1 juta untuk penangkapannya.
Saat Old Gao melihat Han Xiao, dia langsung mengenalinya. Hadiah buronan organisasi Sprout telah menyebabkan kegemparan besar di dunia bawah. Hampir setiap badan intelijen mengingat kemunculan Zero. Old Gao, yang bertanggung jawab atas kasus-kasus seperti itu, tentu saja juga menyadarinya. Melihat Han Xiao yang dikirim oleh buronan itu berjalan dengan angkuh memasuki kota, dia tahu bahwa ada korupsi di antara para petugas yang ditempatkan di pos pemeriksaan lagi, dan bahwa dia benar-benar perlu menemukan kesempatan untuk membersihkan jajaran internal secara menyeluruh. Apa tujuan Han Xiao datang ke Sidu? Apakah dia ancaman? Semua pertanyaan ini membuat Patua Gao khawatir. Sejauh ini, perilaku pihak lain tampak normal, sehingga Patua Gao akan terus mengamati. Tidak seperti Han Xiao, Patua Lu telah berjalan di garis antara hidup dan mati di masa mudanya dan sangat berpengalaman. Dia sangat merasakan aura pembunuh yang terpancar dari Han Xiao, yang tercemar oleh kehadiran nyawa manusia yang mematikan. Karena itu, dia sengaja menghadiri Han Xiao, tidak ingin dia tinggal di bengkel dan takut dia akan menarik masalah. Namun, Pak Tua Lu sudah lama tidak terlibat dalam dunia bawah dan tidak menyadari bahwa Han Xiao adalah target buronan buaya. Tuntutan Lu Tua sungguh berat. Dia menyerahkan pilihan itu padaku. Dia mungkin menginginkan bantuanku. Gao Tua dan Lu Tua saling bertukar pandang. Han Xiao dengan cepat menyelesaikan pengukuran. Lu Qian, yang tidak puas dengan tindakan kakeknya, dengan antusias datang membantu, sambil berkata, "Ayo, ceritakan idemu, dan kita akan membuat denahnya bersama-sama." Dengan begitu, kita bisa menghemat waktu. Tanpa diduga, Han Xiao menolak bantuannya, sambil tersenyum dan berkata, "Tidak perlu menggambar diagram, saya sudah punya ide yang lengkap." Mata Lu Qian membelalak tak percaya. "Kau sudah punya ide hanya dalam 2 menit. Kau telah menghancurkan Altair dari langit, bukan?" Pak Tua Lu mencibir. Dia bahkan tidak bisa membuat cetak biru lengkap di pemahamannya dalam 2 menit. Anak ini, omong kosong. Han Xiao tidak menjelaskan banyak dan dengan cepat menuliskan daftar bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam selembar kertas. Lu Qian adalah manajer toko, jadi akan jauh lebih cepat untuk menemukan barang-barang tersebut daripada jika Han Xiao melakukannya sendiri. Lu Qian dengan cepat menyiapkan semua bahan. Dia sangat tidak puas dengan perilaku Pak Tua Lu, jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu Han Xiao, tetapi dia tidak terlalu berharap. Dengan kondisi yang begitu sulit, Lu Qian benar-benar tidak percaya bahwa Han Xiao dapat menyelesaikannya. Han Xiao memilih bahan-bahan tersebut dan mulai bekerja. Bahan baku logam dengan berbagai bentuk secara bertahap diubah menjadi bentuk yang dibayangkan Han Xiao melalui kerja mesin penekan, roda pemotong, dan peralatan lainnya. Bahan utama yang ia gunakan adalah jenis paduan aluminium umum, yang ringan, kuat, dan mudah digiling serta dibentuk. Beberapa paku keling, skrup, dan rantai mudah didapat, sehingga menghemat banyak waktu. Afinitas mekanik dasar memberikan Han Xiao kepekaan luar biasa terhadap komponen logam. Dengan menyentuh logam, ia dapat secara samar merasakan emosi tidak sabar yang terpancar dari material yang akan dipol. Perasaan ini bersifat sementara, seperti ilusi. Afinitas mekanik adalah kemampuan inti departemen mekanik, yang mempengaruhi semua aspek penggunaan peralatan dan pembuatan mesin departemen mekanik. Setiap level afinitas mekanik dasar meningkatkan kualitas dan kecepatan pembuatan mesin sebesar 1%. Prostetik bionik tercanggih dapat mengumpulkan sinyal elektromiografi. Pemakainya hanya perlu berpikir, dan sinyal listrik dari otak dapat mengendalikan lengan, seperti lengan sejati. Lengan logam intersoldier adalah versi yang disempurnakan dari jenis ini, tetapi memerlukan operasi untuk membangun hubungan saraf dengan tubuh, yang memerlukan penggunaan prinsip elektromagnetik dasar dan koneksi saraf dari cabang kontrol mekanis. Perkembangan lebih lanjut dari teknologi ini mengarah pada teknologi implantasi, yang berpotensi bahkan menggantikan semua anggota tubuh kecuali otak dengan mesin, menciptakan tentara mekanik. Pendekatan ini setara dengan jalur kehidupan mekanik, tubuh mekanik tidak dapat menghasilkan kekuatan sendiri, hanya terus-menerus mencari mesin yang lebih kuat untuk memperbarui modul mereka dan meningkatkan diri dengan kekuatan eksternal. Satu-satunya keuntungan adalah umur yang sangat panjang, menghilangkan kekhawatiran kelaparan dan kehausan. Namun, hilangnya kesadaran sensorik membuat mereka sangat rentan terhadap bisikan alam semesta, memungkinkan mereka untuk dicuci otak secara halus oleh kekuatan atau makhluk kuat tertentu, yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya rasa diri.
Satu-satunya yang diajarkan adalah memprogram pikiran sendiri, mengatur lingkaran logika untuk menjadi kebal secara mental, tetapi ini berarti kehilangan kebebasan berpikir dan menjadi AI yang mengikuti logika yang diprogram. Peradaban maju biasanya menggunakan metode ini untuk menciptakan umpan meriam, dan hampir tidak ada pemain yang memilih jalur pengembangan ini. Prostesis bionik yang kualitasnya sedikit lebih rendah dapat menggunakan kontrol suara, tetapi masih memiliki perlengkapan yang memerlukan manipulasi akustik dasar. Teknologi mekanik saling terkait, ciptaan yang sama, jika diterapkan dengan pengetahuan yang berbeda, dapat memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Pengetahuan mekanik ibarat pohon besar, dengan semakin banyak cabang seiring Anda mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Han Xiao memilih solusi yang kurang ideal, menerapkan prinsip lengan tenaga ringan pada prostesis bionik. Ia menggunakan tenaga mekanik sebagai inti, menyalakan sumber daya, dan menggunakan baterai sebagai sumber energi untuk mencegah polusi asap hitam yang terjadi pada lengan tenaga ringan. Transmisi gaya dilakukan melalui kabel traksi di antara kerangka prostesis, yang bertindak seperti tendon, mengikuti gerakan anggota tubuh yang terputus dari pemakainya untuk mencapai koordinasi yang konsisten. Pak Tualu mengeluarkan keputusan bir kaca hijau dari suatu tempat dan mulai minum sambil memperhatikan, ingin melihat alat macam apa yang bisa diciptakan Han Xiao. Jika sesumbar Han Xiao terbongkar sebagai gambarannya, Pak Tualu tidak akan ragu untuk memulainya. Bab 23 Kesalahan seorang rekan tim. Saat setiap bagian dipol dengan cepat oleh berbagai mesin, kemudian dirakit dan dilas, semua orang dapat melihat bahwa ini adalah prototipe anggota tubuh prostetik. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Han Xiao tidak membuat bagian tambahan apapun dari awal hingga akhir, dan tidak membuang waktu, membuktikan bahwa dia benar-benar mendapatkan ide tersebut dalam waktu kurang dari 2 menit. Astaga, benarkah mereka berhasil? Gumam Pak Tualu, yang membuat Luqian menatapnya dengan marah. Kakek jelas-jelas sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Melihat kesenangan mereka, Han Xiao hampir tertawa bahak. Cetak birunya sudah disiapkan, kala akan menjadi prestasi teknis. Anda telah membuat anggota tubuh prostetik bionik, lengan kiri tipe bertenaga mekanik, dan mendapatkan 2000 poin pengalaman. Tangan prostetik bionik, lengan kiri, bertenaga mekanik, item khusus yang menampilkan kerangka yang sangat realistis, menggunakan tenaga mekanik dan kabel traksi. Area pemasangan dapat disesuaikan secara bebas untuk beradaptasi sempurna dengan area yang cedera, lembut dan nyaman di kulit, serta sangat tahan aus. Han Xiao menciptakan kerangka prostetik dengan kilau metalik dalam waktu 2 jam 33 menit. Semua orang di sini adalah ahli. Bentuk kerangka prostetiknya jelas sesuai dengan kinetika manusia. Ia memiliki komponen, rantai, dan baterai berkapasitas besar yang menyediakan daya dengan presisi. Tampilannya seperti baru dan mengkilap. Semua orang terkejut. Sudah selesai. Luqian menutup mulutnya, matanya berbinar tak percaya, dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Aku telah menemukan harta karun. Selama lapisan kulit silikon ditempatkan di atas kerangka, hasilnya akan sulit dibedakan dari yang asli, jelas Han Xiao. Berhenti bicara omong kosong dan coba saja. Pak Tualu menelan ludah. Meskipun Han Xiao memang mengejutkannya, inisiatifnya berada di tangan teman lamanya, dan dia yakin bisa mengusir Han Xiao. Gao Tua menghela napas dan mengambil prostesis bionik untuk memeriksanya. Ia langsung menyukainya. Begitu dipasang pada lengan yang terputus, ia menemukan sentuhannya sangat lembut. Tidak seperti prostesis lain yang menggesek kulit, rasanya seperti tenggelam dalam spons. Namun, prostesis itu sangat pas. Gao Tua sebelumnya enggan memakai prostesis karena terhambatnya gerakannya, tetapi prostesis bionik buatan Han Xiao sama sekali tidak memiliki batasan ini. Terlebih lagi, ketika dia menggerakkannya, dia merasakan ilusi menyenangkan bahwa lengannya masih ada. Kabel penarik memungkinkannya menggunakan prostesis untuk melakukan gerakan lengan sederhana tanpa banyak usaha. Sempurna, hanya dua kata ini yang dapat mengungkapkan perasaan Old Goriot saat ini. Bagaimana lokasinya? Apakah benda ini bagus? Pak Tualu dengan tenang menyesap anggurnya, semuanya berada di bawah kendalinya, sekarang giliranmu untuk bersinar. Luqian menatap Pak Tua Gao dengan gelisah, takut jika dia berjanji, tidak. Gao Tua terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ada permintaan teman saya, dan di sisi lain, ada perasaan pribadi saya. Mana yang lebih penting? Tidak perlu mempertimbangkan masalah ini sama sekali. Produknya bagus sekali, saya sangat puas.
Pak Tua Lu memancarkan seteguk anggur, terbatuk-batuk hebat dan menatap Pak Tua Gao dengan marah. Di mana rekan satu timku? Kalian tidak bermain sesuai aturan. Jika kau suka, aku akan memberikannya padamu, kata Han Xiao tanpa menunjukkan sedikit pun. Gao Tua mengangguk. Aku akan mengingat kebaikan ini. Pak Tua Lu terkejut. Bukankah ini bahan-bahan milik keluarga saya? Jika ada yang harus baik hati, seharusnya saya. Apakah Anda sudah meminta izin saya sebelum meminta izin untuk menggunakan bahan-bahan mereka? Kalau begitu, bolehkah aku tinggal? Tanya Han Xiao sambil tersenyum tipis. Wajah Pak Tua Lu memucat lalu memerah, dan dia hanya bisa menyalahkan dan memaafkannya. Dia berbalik dan naik ke atas untuk menghindari melihatnya dan merasa kesal, meninggalkan komentar yang penuh kekesalan. Tetaplah di sini jika kau mau, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Lu Qian tampak sangat gembira dan dengan antusias tinju kecilnya. Melihat masalah telah terselesaikan, Gao Tua tersenyum pada Han Xiao, mengubah tangannya, berbalik dan pergi. Setelah keluar dari gang, ia masuk ke dalam mobil anti peluru hitam yang telah lama menunggu. Sopir itu dengan hormat menyerahkan telepon terenkripsi. Gao Tua melakukan panggilan, sikapnya berubah total, ia menjadi berwibawa dan berwibawa. Sangat berbeda dari lelaki tua penurut yang tampak beberapa saat sebelumnya. Ia berkata dengan suara berat, pemburu hadiah pemula, Zero, telah menyusup ke Sidu. Koordinatnya adalah, minta Departemen Intelijen untuk mengawasinya dengan cermat. Saya sempat melakukan kontak singkat dengan target. Saya sarankan bertanya dengan hati-hati. Jangan gunakan kekerasan kecuali benar-benar diperlukan. Para pengkhianat organisasi Sprout selalu dicari oleh 6 kerajaan untuk mendapatkan informasi tentang Sprout. Sayangnya, para pembelot sebelumnya hanyalah orang-orang kecil, tetapi Han Xiao adalah satu-satunya pembelot dari Sprout yang memiliki hadiah buronan di kepalanya. Mungkin dia memiliki informasi yang sangat penting. Dengan pemikiran ini, Pak Tua Gao memutuskan untuk menyelidikinya dengan hati-hati. Han Xiao mengalihkan pandangannya. Penampilan saya seharusnya membuat Pak Tua Gao merasa bahwa saya tidak menimbulkan ancaman berarti, sehingga meletakkan dasar yang baik untuk kontak antara kedua belah pihak. Ada 3 keuntungan datang ke bengkel ini. Pertama, Pak Tua Lu memiliki pengetahuan dasar teknik mesin yang lengkap, sehingga menghemat waktu untuk mencari pengetahuan profesional di mana-mana. Keuntungan kedua adalah bengkel reparasi ini dapat berfungsi sebagai tempat persembunyiannya, memungkinkannya untuk menghindari kejaran para Sprout. Meskipun ke-6 kerajaan memiliki agen intelijen Sprout, perbaikan bengkel ini adalah salah satu dari sedikit lokasi yang tidak mereka ketahui. Bahkan jika musuh mengejarnya, selalu ada orang yang lebih tinggi untuk menahan mereka. Kekuatan tempur Pak Tua Lu, jika diperkirakan secara konservatif, dapat menghadapi sekelompok hela pada tahap ini. Jangan biarkan penampilan yang tampak riang dan nakal menipu Anda. Pak Tua Lu sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dia adalah salah satu dari sedikit manusia super level D di bintang Aquamarine. Di versi 1.0 planet pemula ini, di mana yang paling olok-olok terkuat berada di level C, dia sudah mampu mendominasi, dan bahkan di ruang antar bintang, dia dianggap sebagai kekuatan inti. Departemen Teknik Mesin merupakan bagian dari sistem kekuatan super dan memiliki teori terkenal, jika mesin dibatasi oleh kemampuan orang biasa, hal itu akan membatasi lebih dari 90% penemuan. Hanya individu yang kuat yang dapat menggunakan mesin yang lebih kuat. Seiring perkembangannya, penggunaan kreasi mekanik oleh Departemen Teknik Mesin menjadi semakin ketat. Beberapa mesin yang kuat hanya dapat digunakan oleh mekanik dan tidak dapat digunakan oleh 4 departemen lainnya. Bidang teknik mesin bukan hanya tentang menggunakan senjata dan meriam raksasa sambil bertarung di dalam robot. Mekanik tingkat lanjut menggunakan berbagai mesin sebagai inti taktik mereka, menciptakan beragam mode pertempuran, seperti serangan, pengendalian, pembunuhan, penahanan, dan serangan jarak jauh. Kemungkinannya sangat banyak, termasuk pasukan robot, menembak dengan daya tembak yang luar biasa, robot prajurit yang menggunakan senjata jarak dekat berteknologi tinggi, ilusi virtual, penempatan benteng, dan bahkan mengubah diri menjadi tubuh mekanik. Menurut informasi resmi yang diberikan oleh Starsea, mekanik digambarkan sebagai berikut, terampil dalam menggunakan senjata mekanik dalam pertempuran, memiliki kemampuan untuk merakit dengan kecepatan tinggi, dan memiliki kemampuan serba bisa yang sangat baik. Istilah yang paling penting adalah, perakitan kecepatan tinggi.
Setelah mempelajari teknologi kompresi material kepadatan tinggi dan teknologi ruang angkasa dasar, para mekanik dapat melipat senjata besar menjadi potongan logam seukuran jari, membawa, dan langsung membukanya kembali untuk mengembalikan bentuk aslinya ketika pertempuran dimulai. Kekuatannya adalah bar energi untuk tipe psikis, daya serang untuk tipe bela diri, sumber sihir untuk tipe sihir, dan reaktor energi mental untuk tipe telekinetik. Tentu saja, kekuatan tipe mekanik bukan hanya sekedar pamer. Ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu, ia akan menggantikan fungsi tangan, mesin bubut, dan peralatan, serta menciptakan mesin baru dari awal dengan kecepatan super cepat dalam pertempuran. Selama bahan tersedia baku, senjata mekanik akan tak terbatas. Tentu saja, yang terjadi adalah mempelajari pembongkaran dan penggabungan tingkat kedua dan pengetahuan profesional lainnya. Karena inventaris pemain memiliki kapasitas berat yang nyata, hanya kelas mekanik dan magis, serta pengguna kemampuan spasial yang sangat langka, yang dapat mencapai efek tas spasial. Manfaat ketiga, dan yang terpenting, adalah perbaikan bengkel tersebut terkait dengan alur cerita tersembunyi, yang memungkinkan Anda mendapatkan beberapa cetak biru untuk artefak yang ampuh di tahap awal kelas mekanik. Pak Tualu akan meninggalkan bengkelnya di masa depan, meninggalkan sebuah brankas berisi cetak biru yang telah ia teliti selama bertahun-tahun. Ia akan meminta Lu Qian untuk meneruskannya kepada ayahnya, Lu Cheng, seorang panglima perang pengembara. Pak Tualu dan putranya selalu memiliki hubungan yang buruk. Dalam kehidupan sebelumnya, seorang pemain teknik mesin menyelesaikan lusinan misi kompleks sebelum akhirnya mendapatkan kata sandi untuk membuka peti. Kemudian, dengan susah payah ia mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Setelah membuat peti tersebut, ketidakseimbangannya langsung terasa, kekuatan tempurnya meroket, menjadikannya kekuatan dominan di arena PvP. Rentetan kemenangan tertingginya adalah 38 pertandingan, dan ia bahkan bisa mengalahkan 3 pemain dengan level yang sama dari kelas lain secara bersamaan. Cetak biru tersebut merupakan alat yang ampuh untuk permainan awal di kelas mekanik, dan Han Xiao tidak perlu melakukan misi pembuatan yang rumit. Dia sudah tahu kata sandinya sejak awal. Alur cerita tersembunyi itu adalah sebuah misi kompetitif. Meskipun hanya satu orang yang dapat menyelesaikannya, pemain lain juga akan mengetahui kata sandinya setelah menyelesaikan misi harian. Kemudian, seseorang memposting di forum untuk menjelaskan hal ini, dan itulah bagaimana Han Xiao mengetahuinya. Kejadian Pak Tualu meninggalkan kotak kata sandi terjadi setelah uji beta publik. Han Xiao, yang berada di posisi yang baik, memanfaatkan kesempatan itu untuk membangun hubungan yang baik dengannya. Semua itu setara dengan beberapa artefak menakjubkan tersebut. Begini, saya mau cerita soal gaji magang. 1.000 per bulan, sudah termasuk tempat tinggal dan makan. Ada kamar kosong di lantai 2. Pekerjaan biasanya memperbaiki mesin dan memenuhi pesanan pelanggan. Oke, Lu Qian memandang Han Xiao dengan perasaan tidak nyaman. Setelah menyaksikan kemampuan Han Xiao, dia khawatir gaji sebesar itu akan membuatnya pergi, tetapi dia memang tidak punya uang lebih. Aku bisa mengawasi. Lu Qian sangat gembira dan langsung merasakan niat baik terhadapnya. Lantai kedua merupakan perumahan lengkap, termasuk ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan beberapa kamar tidur. Lu Qian membawa Han Xiao ke kamar tidurnya, di mana terdapat kasur kayu tanpa kasur, lemari pakaian, rak buku, dan meja kerja kecil. Ini kamarmu. Lu Qian menyerahkan kunci kamar kepada Han Xiao dan dengan antusias membantu membersihkan kamar. 1.000 yuan per bulan bahkan mungkin tidak cukup untuk menutupi biaya makan selama sebulan. Lu Qian sangat puas dengan Han Xiao. Di mana lagi dia bisa menemukan tenaga kerja yang murah dan berkualitas tinggi seperti ini. Pemuda ini mungkin agak bodoh. Aku harus memperlakukannya dengan baik dan tidak membiarkannya kabur. Han Xiao merasa geli sekaligus jengkel. Ia, sebagai pelamar kerja, sama sekali tidak gugup, tetapi manajer toko itu sangat berhati-hati. Apa yang sebenarnya terjadi? Bab 24 Air. Tidak ada. Setelah membersihkan ruangan, Lu Qian pergi. Berbaring di tempat tidur, Han Xiao dengan nyaman memejamkan mata, merilekskan pikiran dan tubuhnya. Yang tersisa hanyalah menunggu biro ke-13 datang ke pintunya. Kekuatan kita masih belum mencukupi. Han Xiao tahu betul bahwa memanfaatkan situasi hanyalah jalan pintas untuk menghadapi Meng Ya. Kunci sebenarnya adalah kekuatan sendiri, dan dia juga membutuhkan kekuatan untuk membuat biro ke-13 memperhatikannya. Saat ini,
Tidak banyak kesempatan untuk melakukan misi atau melawan monster, jadi hanya pekerjaan teknis yang tersisa. Pembuatan mesin membutuhkan uang, jadi mencari penghasilan tambahan sangat penting. Ada banyak peluang di ibu kota barat, tetapi transformasi menjadi kekuatan nyata adalah perjalanan yang panjang dan berat. Seperti yang dikatakan dalam sebuah lagu klasik, Zhang Guolao, kuku menghadap ke barat, membawa Sawu Jing dan mengikuti saudara Labu, memulai perjalanan ke barat untuk mendapatkan kitab suci, menempuh puluhan ribu mil dalam sekali perjalanan. Masih ada 6 bulan lagi sampai uji beta publik. Saya perlu bersiap sebelum itu. Setelah merapikan kamar, Han Xiao kembali ke lantai pertama. Luqian sedang bekerja di mesin bubut, memperbaiki peralatan rumah tangga. Bokongnya yang bulat dan montok terbalut celana pendek, menampilkan penampilan kaki yang lurus, putih, dan panjang, yang membuat Han Xiao menoleh 2 kali. Luqian menyeka keringatnya dengan handuk dan berkata, semua pesanan ada di dalam laci. Bengkel reparasi itu sepi, dengan sebagian besar pesanan menumpuk. Han Xiao secara acak memilih pesanan yang mudah dan mulai bekerja di mesin bubut. Bengkel tutup pukul 7 malam. Luqian mengganti pakaian menjadi gaun panjang putih untuk pulang, dan melepaskan ikatan rambutnya, membiarkan rambut hitam panjangnya yang berkilau terurai di bahunya, membuatnya tampak lebih ramah dan lembut, seperti seorang kakak perempuan. Ada tambalan di gaun itu, yang menunjukkan bahwa ia tidak terlalu kaya. Han Xiao tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah Luqian berpakaian begitu sederhana untuk bekerja agar menghemat kain. Pak Tualu baru muncul saat makan malam, dia mengunci diri di dalamnya sepanjang hari dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukannya. Makan malam sudah siap. Dengan rambut Mediteranianya yang panjang dan terurai, Pak Tualu tidak tampak seperti seseorang yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Luqian yang mengurus semua urusan memasak. Han Xiao mengambil sepotong daging babi rebus dan memasukkannya ke dalam mulut. Dagingnya khas tetapi tidak berminyak, dan sausnya sangat harum. Matanya berbinar. Enak ya? Tanya Luqian sambil tersenyum. Han Xiao tidak sempat menjawab, mulutnya tak pernah berhenti berbicara. Nah, ini baru namanya makanan. Apa yang sudah saya makan selama 6 bulan terakhir? Masih banyak lagi, makanlah pelan-pelan. Luqian sangat senang karena kemampuan memasaknya diakui dan terus menambahkan makanan ke piringnya. Setelah makan beberapa saat, Pak Tualu tiba-tiba bertanya, siapakah kamu sebenarnya? Han Xiao berhenti sejenak saat mengambil makanan. Aku hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin kekacauan yang terjadi seperti itu bisa menipuku, nak? Katakan yang sebenarnya. Lelaki tua lalu mencibir, mengusap kepala yang botak, menyisir rambut panjangnya, tampak seperti telur rebus berbulu. Han Xiao mengangkat alisnya. Bagaimana jika aku tidak puas? Tidak mau bicara. Lu tua meninggikan suaranya, lalu tiba-tiba mengibaskan rambutnya dengan raungan menggelegar, melepaskan energi tak terkendali seorang gitaris heavy metal dan keberanian seseorang yang tak akan berhenti bersulang. Gelombang kesedihan dan kesedihan melanda Han Xiao. Betapa berbahayanya, tanah udara tertutup salju sejauh ribuan mil. Mata Han Xiao dimulai, dan dia dengan cepat berputar, melompat sejauh 5 meter. Dia menyilangkan tangannya dan mengambil posisi bertahan, siap bertempur. Pak Tualu membukakan mata. Keahlian yang mengesankan. Mungkinkah ini langkah balet angsa hitam 4 orang tua yang legendaris? Penuh wawasan. Tidak ada yang istimewa. Aku punya jurus lain, 3000 kaki debu putih, yang membunuh siapapun yang menyentuhnya dan memutus jiwa mereka. Beranikah kau menggunakan jurus ini? Pak Tualu sedikit mengangkat 2 spesifikasi, memutar-mutar rambut panjangnya seolah-olah memegang senjata. Ia tampak gagah dan menghasilkan layaknya seorang Grandmaster. Kemampuan ilahi seperti itu benar-benar ada di dunia. Ekspresi Han Xiao berubah. Bagaimana mungkin kamu bisa memahami tingkat pemahamanku? Pak Tualu tertawa kecil. Dengan senyum ramah di wajahnya, dan di belakangnya awan gelap kilat dan guntur, seperti gambaran langit dan bumi, Luqian mengetuk meja dengan sumpitnya dan berkata dengan tenang, silakan duduk dan makan. Keduanya kembali ke posisi semula dalam sekejap mata, tampak sangat tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ibu kota bagian barat sangat luas, terbagi menjadi 8 distrik dan 3 kota garnisun, semuanya terhubung oleh jalur kereta api militer. Distrik 1 adalah area inti di pusat kota, tempat semua gedung perkantoran pemerintah berada, dan warga sipil tidak diperbolehkan masuk. Ketegangan bergejolak di antara ke-6 negara tersebut.
Meskipun organisasi Germinasi adalah musuh bersama, keenam negara tersebut juga merupakan pesaing. Tidak satu pun dari mereka yang merupakan sekutu mutlak. Pembunuhan yang bertujuan agar pejabat tinggi masing-masing negara tidak pernah berhenti. Meskipun pembunuhan tersebut secara publik dikaitkan dengan organisasi Germinasi dan penjahat super tertentu, badan intelijen masing-masing negara tahu betul bahwa setidaknya 70% pembunuhan tersebut dilakukan oleh negara lain. Badan-badan intelijen dari berbagai negara, organisasi-organisasi baru, panglima perang yang berkeliaran, pedagang senjata, makelar intelijen, penjahat super, organisasi pembunuh bayaran, peretas, dan penjahat lainnya membentuk dunia bawah tanah planet ini. Gedung Dragonhorn adalah kantor pusat pemerintahan Star Dragon dan tempat para pemimpin mempunyai tingkat kerja tertinggi. Secara teori, dinding luar gedung Dragonhorn dapat menahan rudal balistik antar benua, sehingga para petinggi Star Dragon tidak perlu khawatir rudal akan menghantam mereka saat sedang rapat. Di bawah tanduk naga terdapat markas besar sebuah departemen rahasia. Gedung tanduk naga, bawah tanah, lantai tanpa tanda pada lift. Markas besar Badan Strategi Pertahanan Tanah Air Naga Bintang. Puluhan hitam layar besar tergantung di dinding, sejumlah besar matriks data berkedip-kedip, suara ketukan keyboard terus terdengar, dan personel intelijen yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi, sibuk seperti roda gigi dalam sebuah mesin, menjaga badan operasional intelijen yang dikenal sebagai Biro ke-13. Banyak sekali informasi intelijen, besar dan kecil, dikumpulkan di sini, diproses, dan kemudian dikirim ke departemen yang seharusnya. Biro ke-13 adalah mata dan telinga Singlong, belati tersembunyi di lengan bajunya. Melaporkan kepada menteri, keberadaan Zero telah ditemukan. Sekretaris wanita yang diam dan berkacamata itu buru-buru mengetuk pintu kantor Kepala Departemen Intelijen. Kepala Departemen cerdas duduk di belakang mejanya dengan ekspresi serius, tetesan air berkilauan di sudut mulutnya, dan berkata dengan suara berat, "Bicaralah." "Menteri, apakah Anda hanya tidur siang atau bermalas-malasan?" tanya sekretaris berkacamata itu sambil membukakan mata. "Cukup basa-basinya," bentak kepala intelijen itu. "Langsung ke intinya." Zero saat ini bersembunyi di bengkel mekanik di Distrik 7. Menteri Intelijen memutar kursinya, berpikir sejenak, lalu berbalik dan berkata dengan serius, "Para petinggi menginginkan pendekatan yang damai. Kamu tadi menoleh untuk menyeka air liurmu, kan? Aku sangat menyesal telah mempromosikanmu." Sekretaris berkacamata itu menyesuaikan kacamatanya, kilatan cahaya terlihat di lensa. Bagaimana sebenarnya ini akan diimplementasikan? Karena Zero datang ke Sidu sendirian, tersirat bahwa dia mencari suaka, yang menunjukkan niatnya untuk bekerja sama. Kita perlu bersiap untuk kedua kemungkinan tersebut. Kita perlu menerapkan prosedur perlindungan informan untuk mencegah mata-mata Sprout di Sidu mengetahui keberadaannya. Kita perlu meminta peretas untuk mencegat semua pesan yang menyebutkan keberadaan Zero dan mencegah informasi intelijen bocor dari internet. Pada saat yang sama, kita perlu mengirim melakukan seseorang untuk menyelidikinya secara diam-diam untuk melihat apakah dia adalah mata-mata yang sengaja dikirim oleh Sprout. Kita tidak boleh kontak apapun di sana sebelum kita yakin. Ada dua kemungkinan untuk pembelot dari kelompok 1 juta orang itu. Pertama, dia memiliki beberapa informasi penting. Kedua, dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan bahayanya sulit dinilai. Kita tidak boleh membuatnya waspada. Saya tidak ingin berakhir seperti operasi terakhir untuk menangkap Black Spider, di mana kita mencakup 2 jalan dan gagal, yang mengakibatkan saya dimarahi oleh kepala selama 2 jam. Bab 25 Pengetahuan Baru. Pekerjaan di bengkel reparasi itu mudah, jadi Han Xiao punya banyak waktu luang untuk melakukan hal-hal yang disukainya dan mencari penghasilan tambahan. Stasiun daur ulang Crux, tempat pembuangan sampah terbesar di Distrik 7, dipenuhi tumpukan sampah, dan berbagai peralatan skala besar memprosesnya tanpa henti. Ini adalah wilayah kekuasaan Tanuki, bos dari wilayah abu-abu di Distrik 7. Selama ada hukum dan peradaban, tak dapat dihindari bahwa tokoh-tokoh abu-abu yang membentuk geng dan melakukan transaksi gelap akan muncul, seperti bayangan di bawah matahari, apalagi di lingkungan sosial yang kacau seperti ini. Meskipun Sidu adalah ibu kota Singlong, banyak mata-mata dari negara dan kekuatan lain bersembunyi di kota ini. Ada juga banyak pedagang senjata, pedagang intelijen, dan pembunuh bayaran di dunia maya yang beroperasi di balik bayang-bayang, menyimpan kekotoran dan korupsi. Kekuatan abu-abu ini adalah preman lokal,
dan meskipun mereka terkenal di Sidu, sebenarnya mereka tidak terhormat. Dengan mengenakan masker, Han Xiao memasuki tempat barang rongsokan dan dihentikan oleh beberapa pria yang sedang tampil garang. "Nak, ini bukan tempatmu." Seorang pria botak bertubuh kekar menghalangi jalan Han Xiao, mengawasi dari atas ke bawah dengan mengungkapkan penuh kebencian. Di mata mereka, peranakan Han Xiao yang ramping membuatnya tampak mudah ditindas seperti seekor domba. "Aku ingin melihat anjing rakun," kata Han Xiao dengan tenang. Para pekerja itu tertawa bahak, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon terbesar di dunia. "Kami tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Pulanglah dan temui ibumu, atau kami akan mematahkan kakimu," ancam pria botak bertubuh kekar itu sambil mengacungkan kunci Inggris. "Apakah rakun benar-benar mengharapkan orang tak penting sepertimu untuk berbicara mewakilinya? Apa yang kau katakan?" Pria botak bertubuh kekar itu meraung marah, mencengkeram kerah baju Han Xiao. Han Xiao mengungkapkannya dengan mengosongkan, tanpa berkata apa-apa, lalu letakkan tangannya di pergelangan tangan pria bertubuh kekar itu, dan meremasnya secara perlahan. Pria botak bertubuh kekar itu merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangan dan secara tiba-tiba melepaskannya. Ketika dia meliriknya, dia terkejut menemukan bekas beberapa jari berwarna biru di pergelangan tangannya. "Teman, kamu tergabung dalam geng macam apa?" Ekspresi pria botak bertubuh kekar itu berubah, dan dia menjadi waspada. Pada saat itu, pria botak bertubuh kekar itu tiba-tiba menutup kepalanya, mendengarkan alat pendengar mini yang tersembunyi di telinganya, menghilangkan permusuhan dari wajahnya, melangkah ke samping untuk memberi jalan, dan berkata dengan suara berat, "Bos ingin bertemu denganmu. Kami mengikutimu ke Zuang ke tempat peristirahatan di dalam tempat barang rongsokan." Seorang pria kurus bersandar di sofa dengan kaki bersilang, mengaduk segelas anggur merah di antara 2 sentimeter. Dilihat dari kemunculannya saja, sulit membayangkan bahwa dialah si rakun yang mengendalikan wilayah abu-abu distrik ke-7. Rakun itu berkata dengan santai, "Aku dengar kau ingin bertemu denganku. Siapa namamu?" "Teknisi Han," kata Han Xiao dengan santai. Rakun itu mencibir, "Jika memikirkan kau membuang-buang waktuku, kau harus tahu apa yang akan terjadi." Untuk waktu yang lama, tidak ada orang asing yang berani mendekatinya untuk membahas kerjasama. Dia masih seorang pemula, dan karena penasaran, dia ingin bertemu Han Xiao. Han Xiao mengangkat alisnya, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyapu pinggang pria botak bertubuh kekar di sekelilingnya seperti hantu. Sebelum Tanuki sempat melihat dengan jelas, sebuah pistol sudah muncul di tangannya. Pria botak bertubuh kekar itu merasa ngeri. Ia segera meraba punggung bawah dan mendapati bahwa pistol yang disembunyikannya di sana telah diambil. Para anak buah Tanuki segera mengeluarkan senjata mereka, tampak tegang, dan mengarahkannya ke Han Xiao. "Apa maksudmu?" Rakun itu berbunyi, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu betul kekuatan pria botak bertubuh kekar itu, yang merupakan tangan penanda tanganan dan dengan mudah bisa melawan 10 orang. Namun, ia tidak bisa menyeimbangkan gerakan pemuda itu. Siapakah pria ini? Jari-jari Han Xiao bergerak cepat, seperti meremas kubus Rubik, dan pistol itu, seperti bunga lai, seketika berubah menjadi kepingan-kepingan yang berderak dan berserakan di tanah. Senjata adalah produk yang sangat menguntungkan bagi negara-negara kuat, tetapi saya dapat membantu Anda mengurangi biaya, yang Anda butuhkan hanyalah ketidakseimbangan kecil. Rakun itu langsung tertarik, anak di depannya bisa membuat senjata. Senjata adalah mata uang keras di zona abu-abu, senjata di pasar gelap sangat mahal, praktis ditipu orang. Mengetahui cara menggunakan senjata dan mengetahui cara membuat senjata adalah dua hal yang berbeda. Mekanik yang tahu cara memproduksi senjata api sangat dibutuhkan. Pasukan lokal seperti Tanuki sama sekali tidak dapat menarik mekanik diaktifkan. Sekarang setelah seorang mekanik yang handal berinisiatif datang kepada mereka, Tanuki menganggap ini sebagai sebuah peluang. "Bagaimana Anda ingin bekerja sama? Nanti saya buat daftarnya. Anda menyediakan bahan dan komponennya, dan saya bertanggung jawab untuk memproduksi dan merakitnya. Saya akan datang dan bekerja selama 2 jam setiap pagi. Biaya tenaga kerja adalah 1.500 per pistol, dan saya akan mengambil semua barang rongsokan mekanik yang saya suka." Han Xiao telah meneliti secara menyeluruh senjata api organisasi Sprout dan dapat dengan mudah memproduksi senjata api dasar. Rakun itu menawar dengan sengit, "Semua bahan ini milikku, aku hanya bisa memberi 1.000. Tanpa mengucapkan kata pun, Han Xiao berbalik dan pergi.
Rakun itu panik. Ia hanya ingin menguji batas kesabaran Han Xiao, tetapi ia tidak menyangka akan mendapat reaksi licik ini. Ia buru-buru berkata, tidak, terima saja harga yang kau cari. Sebuah pistol harganya 3 hingga 4 ribu di pasar gelap, dan biaya pengerjaan Han Xiao masih dalam batas toleransi Tanuki. Siapkan peralatan dan bahan bubut. Aku akan datang besok. Aku akan mencari beberapa barang rongsokan mekanik dulu. Han Xiao tahu bahwa mekanik dengan keterampilan teknis memiliki banyak pengaruh dalam negosiasi ini, dan pihak lain masih ragu akan identitas dan kemampuannya. Mata Tanuki menjadi gelap, dan dia memberi isyarat kepada pria botak bertubuh kekar itu untuk mengikuti dan mengawasinya. Dia tidak setuju membiarkan Han Xiao merasakan manisnya terlebih dahulu, lagi pula, tempat barang rongsokan itu adalah wilayahnya, dan dia punya banyak cara untuk menangani para penipu. Han Xiao memilih banyak bagian yang masih bisa digunakan dan dibawa pergi dengan santai. Kemudian dia menyadari ada ekor yang mengikutinya. Dia tahu bertahan apa yang memikirkan rakun itu, ia ingin mengetahui identitas dan alamatnya. Setelah meninggalkan tempat barang rongsokan, Han Xiao dengan cepat berputar-putar di beberapa jalan dan melepaskan diri dari pengejarnya. Dengan cara ini, Biro ke-13 juga akan mengetahui kemampuan mekanikku, pikir Han Xiao dalam hati. Dengan kemampuan intelijen Biro ke-13, akan mudah bagi mereka untuk mengetahui bahwa dia bekerja untuk Tanuki untuk mendapatkan uang tambahan. Ini juga merupakan cara dia untuk secara tidak langsung menunjukkan kekuatannya, dan pada saat yang sama, dia membutuhkan kesempatan untuk menciptakan mesin. Meskipun mekaniknya lemah pada tahap awal, mereka memiliki kelebihan dan kekurangan. Dibandingkan dengan profesi tempur, mereka lebih disukai oleh pasukan faksi, dan mereka dapat mengumpulkan poin kontribusi dengan sangat cepat. Alasan mengapa rakun dipilih, kenyamanan sederhana, jaraknya cukup dekat untuk menghemat waktu perjalanannya. Kembali ke bengkel mesin, Han Xiao diinterogasi oleh Lu Qian. Dia sudah menyiapkan penjelasannya, sambil menunjuk ke tas besar berisi suku cadang yang dibawanya. Aku pergi ke tempat barang rongsokan untuk mencari barang murah. Tempat barang rongsokan. Tempat seperti itu tidak aman. Aku akan menghindarinya di masa mendatang. Lu Qian tidak terlalu khawatir. Selama itu tidak mengganggu perintah, dia tidak akan peduli dengan waktu luang Han Xiao. Dia memiliki ketertarikan alami pada orang-orang yang tidak meminta gaji tinggi dan hampir selalu bersedia membantu mereka. Han Xiao meletakkan bagian-bagian itu dan memusatkan perhatiannya pada panel. Dia masih memiliki banyak poin potensial yang tersisa untuk digunakan, jadi dia memutuskan untuk menyelesaikan pembelajaran 2 mata kuliah pengetahuan dasar yang tersisa di cabang persenjataan. Bengkel reparasi itu memiliki kumpulan lengkap pengetahuan dasar teknik mesin. Hanya sedikit tempat yang lebih cocok untuk pengembangan teknik awal mesin selain reparasi bengkel ini. Buku-buku pengetahuan itu semuanya merupakan koleksi pribadi Pak Tualu. Ketika Han Xiao pergi ke Pak Tualu untuk meminta buku-buku itu, seperti yang diduga, dia ditolak. Saya ingin membaca buku-buku tentang pengetahuan mekanik. Pergilah, tidak ada buku untuk kamu baca. Jangan terlalu pelit. Anggap saja ini sebagai bentuk dukungan kepada anak muda berprestasi dan pengembangan calon karyawan. Petik 2. Kulitmu lebih tebal dari yang kubayangkan, tapi percuma saja. Aku hanya tidak ingin menunjukkannya padamu. Apa yang bisa kamu lakukan? Itu pertanyaan yang bagus. Apa yang bisa dilakukan Han Xiao? Keesokan harinya, ketika Lu Qian menyerahkan buku curian itu kepada Han Xiao, Pak Tualu sangat marah sehingga ia menghentakkan kakinya dan memukul dadanya. Bagaimana mungkin aku memiliki cucu perempuan yang jahat seperti itu? Lu Qian juga memiliki kunci di dalamnya, jadi jelas tidak mungkin untuk membawanya kembali. Lu Tua sangat marah hingga ingin menggigit giginya. Tunggu saja, aku akan membalas dendam dan menghilang. Persenjataan dasar dan panduan lengkap untuk material dasar adalah 2 kursus pengetahuan profesional tingkat dasar terakhir di cabang angkatan bersenjata. Tugas kemajuan level 20 Han Xiao adalah mempelajari pengetahuan tingkat lanjut, yang membutuhkan pembelajaran 5 item pengetahuan dasar dalam cabang yang sama. Tugas peningkatan level pemain tidak tetap. Tugas peningkatan level 20-nya adalah yang paling menantang. Di planet pemula, pengetahuan tentang peningkatan tingkat sangat langka. Persyaratan peningkatan level Han Xiao sulit bahkan untuk tugas peningkatan level 40 seorang pemain.
Pemain level 20 rata-rata mungkin bahkan tidak dapat mengumpulkan semua pengetahuan dasar untuk satu cabang kelas pun, dan pemain yang paling tidak beruntung mungkin bahkan belum membuka kelas utama mereka. Bengkel reparasi ini tidak memiliki pengetahuan tingkat lanjut, Anda hanya bisa mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Namun Han Xiao sudah sangat puas. Mencari buku pengetahuan adalah hal yang sulit bagi semua pemain. Beberapa pemain level 40 atau 50 bahkan belum mempelajari semua pengetahuan dasar, tetapi bengkel reparasi ini memiliki kumpulan pengetahuan dasar mekanik yang lengkap. Ini bahkan lebih luar biasa. Daripada berada di garis start, ini seperti berada tepat di garis finish. Perjanjian kontak peradaban pan-kosmik revisi ke-7 antara tiga kekuatan kosmik utama di Laut Bintang menyatakan, jika spesies cerdas ditemukan, tidak diperbolehkan untuk secara jahat mengganggu proses pengembangan peradaban tingkat rendah melalui 127 cara, termasuk perang, cara genetik, feromon, del. Oleh karena itu, Aquamarine tidak memperoleh pengetahuan teknologi canggih dari kekuatan antar bintang. Pengetahuan canggihnya sudah berada pada puncaknya dan dikendalikan secara ketat oleh kekuatan-kekuatan besar, yang dianggap sebagai rahasia. Apakah Anda ingin menggunakan satu poin potensi untuk mempelajari persenjataan dasar? Apakah Anda ingin menggunakan satu poin potensi untuk mempelajari materi dasar lengkap? Tentu,